Waalaikumsalam. Masya Allah. Pripun kabarnya? Alhamdulillah. Adik kamu gimana? Alhamdulillah sehat. Ya masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk aja ya. Salam. Duduk ya. Sebelah mana? Ya. Assalamualaikum. Ajeng. Waalaikumsalam. Panganannya Bi? Aduh, kelupaan. Gimana ini ya? Baik lagi aja ya? Gak usah. Lewat ngomong aja gak apa-apa. Gak usah. Gak apa-apa nih. Iya, aduh. Ya. Makasih Ajeng ya. Ajeng masuk nih. Ya, udah bawa. Aku juga bawa makanan khas Jawa. Pengen coba nggak? Namanya apa? Mie godok. Oh, mie godok. Wah, itu suka anak. Manis sih kalau makanan Jawa. Ya, kuah ya. Iya. Boleh coba? Indonesia memiliki keragaman yang menjadi kekuatan. Sabang hingga Merauke, ribuan pulau dengan keberagaman budaya, suku, dan agama. Keberagaman itu diikat oleh persatuan yang menghubungkan kita sebagai bangsa. Kita telah bekerja keras untuk memahami satu sama lain. Kita belajar menghormati keyakinan satu sama lain dan merangkul perbedaan kita tanpa perlu kehilangan identitas keagamaan pemeluknya. Islam hadir untuk menjadi rahmat bagi semesta, mendorong terciptanya lingkungan dengan keteraturan dan perdamaian bagi semua. Di tengah keberagaman, Islam turut dalam mengatasi tantangan, merangkul perbedaan, dan membangun masa depan selaras amanah kemerdekaan. Kemerdekaan dan peradaban yang dibangun sejak lama akan selalu kita jaga sebagai martabat bangsa merdeka. Melalui pengertian dan toleransi, kita dapat mengatasi perbedaan dan bekerja bersama demi masa depan yang lebih baik. Bersatu, berbagi, dan membawa kebaikan kepada semua. Memperkokoh persatuan dalam bingkai keberagaman. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keberagamannya, termasuk di dalam hal agama. Makanya di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui secara sah oleh negara, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu Buddha, dan Konghucu. Dan secara persentase, mayoritas masyarakat Indonesia itu menganut agama Islam. Data terbaru yang dilaporkan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center menyebutkan bahwa jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa. Wow, karenanya nggak heran kalau banyak masyarakat yang timbul perbedaan. Nah, yang menjadi perhatiannya, apakah perbedaan itu menjadi masalah? Jawabannya adalah tidak. Sejak Indonesia merdeka, ada 2 organisasi besar yang hidup berdampingan dengan rukun dan damai, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Apakah hal ini menjadi masalah? Tidak. Bahkan Buya Hamka yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama, beliau adalah orang Muhammadiyah. Tapi dikisahkan beliau pernah hadir di Maulid Nabi yang notabene adalah Nahdlatul Ulama. Dari Buya Hamka, jelas kita bisa belajar bahwa keberagaman bukan alasan untuk kita tidak bisa bersatu. Namun kita tidak bisa menafikan bahwa di era sekarang ini banyaknya perbedaan menimbulkan perpecahan. Hal ini dikarenakan 2 hal. Ada segelintir kelompok yang berpemahaman ekstrim ke kiri, yang memandang Islam itu dengan keras ya. Dan yang kedua, ada segelintir kelompok yang berpemahaman ekstrim ke kanan, yang terlalu memudahkan atau menggampangkan agama Islam. Lalu bagaimana yang ideal? Maka kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata," yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, ya, umat Islam itu umat pertengahan. Maka terkenalah Islam itu adalah Islam wasatiyah, Islam pertengahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang berada di hadapan saya ini adalah sepiring gado-gado. Gado-gado ada karena ada persatuan antara berbagai macam elemen. Jadi ada lontong, ada kerupuk, ada telur, ada selada, kacang, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan Indonesia. Indonesia ada karena kebesaran hati orang-orang yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Bali, Madura, Papua, dan lain-lain. Mereka berbesar hati dan menyatu menjadi satu kesatuan yang besar, yang berjaya, bermartabat, yang bernama Indonesia. Kita nggak bisa membayangkan seandainya selada, lontong, kacang ini tidak mau bersatu, maka tidak akan pernah ada yang namanya gado-gado. Begitu pula Indonesia. Seandainya orang-orang di Sumatera, orang-orang di Pulau Jawa, orang-orang di Pulau Bali, dan yang lainnya tidak berbesar hati mau menyatu dalam satu wadah yang bernama Indonesia, maka tidak akan ada yang namanya Indonesia. Oleh karena itu, kita harus berterima kasih kepada semua warga Indonesia yang berbesar hati mau bersatu. Akhirnya terciptalah Indonesia yang bermartabat dan berjaya. Seperti halnya gado-gado ini. Ketika kerupuk, lontong, kacang, selada, telur, dan lain-lain bersatu, maka terwujudlah gado-gado yang enak dimakan dan juga bergizi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah dan di Madinah selama 23 tahun. Selain menegakkan kalimat tauhid di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, beliau juga membawa misi yang sangat besar, yaitu menebarkan kedamaian dan persatuan di tengah-tengah umat manusia. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dan di Madinah notabene-nya adalah kota yang masyarakatnya majemuk dan heterogen. Di dalam kota Madinah saat itu, di sana ada kaum Bizantium, ada orang-orang Bizantium, ada orang-orang Persia, ada orang-orang Yahudi, dan ada dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj, yang selama bertahun-tahun mereka berkonflik. Kemudian Rasulullah SAW mendamaikan mereka semua, membawa pesan persatuan untuk mereka semua dengan menggagas satu gagasan yang sangat fenomenal di dunia, yaitu Piagam Madinah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks keindonesiaan ini kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak jauh berbeda keadaannya dengan kota Madinah pada saat itu, yaitu heterogen, majemuk, dan sangat beragam. Dan sudah barang tentu kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu menebarkan persatuan dan kedamaian di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, pada syariat Allah, dan janganlah kalian berpecah belah. Karena dengan persatuan dan kedamaian kita dapat mencapai kehidupan yang tenang, kehidupan yang mutmainnah. Itulah cita-cita setiap orang yang beriman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.